Akhwat yang berhijab. Berat itu ikhwan. Untung kita nggak disuruh di kerudung. Kita mah cuma disuruh tutup aurat sebaik-baiknya. Udah. Akhwat disuruh dihijab. Ditentang sama orang tuanya, ditentang sama temennya, dicaci sama temennya. Oh, itu nggak mudah. Sudah mulai bercadar. Aduh, skeptis masyarakat luar biasa. Kadang melemahkan keimanan kita. Tapi saya cuma bilang, bertahanlah untuk waktu yang sementara ini. Sebetapapun menyakitkannya kata-kata orang menghina hijrah kita, proses hijrah kita, seberapapun menyakitkannya orang-orang menghina kita, mencaci maki kita, bahkan memfitnah kita, bersabarlah di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan jangan pernah sampai kemudian kita melepaskan akidah ini. Jangan. Sayang, dapetinnya susah. Maka betul kata Imam Asy-Syafi'i rahimahullah. Kata Imam Asy-Syafi'i, melepas teman yang iman itu mudah, mempertahankannya sulit. Istiqomah di jalan Allah itu susah. Lebih susah kalau kita nggak berusaha istiqomah. Kan teman-teman ini sebenarnya tidak suka dinasehati. Dan saya juga tidak suka memberikan nasihat. Cuman teman-teman dipaksa untuk mendengarkan nasihat, saya dipaksa untuk memberikan nasihat. Maka kita ketemu nih akhirnya. Saya bakal dihisap, teman-teman juga bakal dihisap. Tapi yang paling banyak bakal dihisap adalah orang yang berbicara. Maka orang yang berbicara akan terkena sebuah firman dari Allah Subhanahu wa Ta'ala tentang apa yang disampaikannya, sudahkah menjadi amal atau belum. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan cintanya menjadikan kita lembut hati untuk menerima segala ketetapan Allah. Saya di sini begini, harus jaga hati. Teman-teman di bawah bukan berarti lebih hina, enggak. Karena bisa jadi teman-teman lebih mulia daripada yang duduk di sini, bisa jadi. Tergantung apa, Kang? Ketakwaan kita kepada Allah. Nerima kita sama ketetapan Allah. Ibu, teteh, jangan nyalahin suami kalau suami nggak sesuai sama kehidupan kita. Suami jangan nyalahkan istri kalau istri tidak sesuai dengan harapan kita. Karena terkadang ada sesuatu yang tidak sesuai dengan harapan kita, justru itu untuk menguatkan cinta kita. Bukan sama pasangan, sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Beda cinta suami karena Allah dan cinta suami saja, beda. Kalau cinta suami karena Allah, mau bagaimanapun berbentukan suami, berbentukan hidung, hinyai, beteng, burete misal. Mau gimana pun sikapnya suami sama kita, karena kita cintanya kepada suami karena Allah, maka kita nggak berhenti memuliakan suami. Coba cek, coba muliain suami, Bu. Bikin surprise sama suami, sambut dengan baik ketika di rumah. Cobain nanti Ibu, teh, suami pulang, teteh nyumpet di balik pintu. Nanti begitu suami masuk, Assalamualaikum. Wah, kemana? Teteh ngumpet kan di balik pintu. Nanti teteh kagetin, dar. Astagfirullahaladzim. Coba lihat respon suami. Aimane kunaon? Beres ngaji jadi kieu. Padahal pengen bermanja-manjaan dengan suami. Oh, nikmat bermanja-manjaan dengan suami. Apalagi yang sudah suami istri, ya yang suami istri ya tentunya. Yang udah suami istri mah aduh, manja-manjaan di kamar boleh teh. Perang guling bareng gitu sasa. Udah. Jomblo mah mau kabayang geus lah. Sing sabar we. Wah, ini mana nikmat brother. Sama istri. Jangan sampai masalah kecil jadi masalah besar. Cuman karena apa? Miskomunikasi. Salah dalam berkomunikasi, salah dalam menyampaikan apa yang diinginkan.
Karena ada sesuatu yang tidak sesuai dengan harapan kita. Saya pernah cerita, contoh suami masak mie. Nah dengar, suami masak mie. Begitu masak mie goreng. Begitu masak mie goreng, udah matang mie gorengnya. Begitu mie gorengnya mau disaring, ternyata saringannya bolong. Tumpah aja ke wastafel. Langsung ngadat ke istrinya, marah sama istrinya. Mama, sini. Panggil pemajikan itu. Kenapa Pak? Tinggali ieu mie abdi ka wastafel. Lihat mie saya ini jatuh ke wastafel. Iya kan sama papa. Ini mama salah. Kenapa nggak bilang kalau saringannya bolong? Ari papa kunaon jadi ngadat ka mama. Naon sih mama teh jadi malik ngadat ka papa. Lah geus we cerai we lah. Tuh. Pirage mie labu ka wastafel jadi cerai. Masalah pada masalah-masalah kecil, coba saya ngedengar itu cuma masalah biasa aja. Pernah ada kisah gini, Ustaz yang curhat, mau curhat kata ya curhat, lagi marahan sama istrinya. Kenapa kata aku teh? Salah paham Ustaz. Salah paham kenapa? Temen saya bercanda ngeganti nama dia di handphone saya, pakai nama cewek, profil ganti sama cewek. Pas di rumah di WhatsApp, makasih ya udah mampir ke rumah aku. Coba dibaca ku pamajikana. Iya saha iya. Wah, tuh perang besar itu. Cenah Ustaz rudet ini gimana Ustaz? Jadinya saya terfitnah begini. Masalahnya satu, kurang komunikasi. Ada kesalahpahaman. Suami belum pulang, handphone mati, stres istri. Kenapa jadi stres istri? Stresnya itu bukan inget takut suami kenapa-napa, bukan. Kemana ya sih ya? Gitu. Mana deh ya? Biasa nama karaokean ya. Biasa nama wah curiga, suuzon itu. Padahal suami bisa jadi ada apa sesuatu yang kita nggak tahu. Coba titipinnya sama Allah. Nah, kalau cinta suami karena Allah, tenang. Regreg. Regreg itu bahasa Indonesianya apa? Regreg. Tenang. Jadi ikhwan dan akhwat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka dalam Al-Qur'an ada beberapa istilah hati. Hati yang pertama disebut dengan kalimat kolbu. Apa itu kolbu? Sesuatu yang mudah berbulak-balik. Maka Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di dalam Quran surat Ali Imran ayat 8 tentang doa. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Ya Allah, ya Tuhan kami, ya Rabb kami, jangan kembalikan hati kami kepada kesesatan, kemaksiatan setelah Engkau berikan kami kenikmatan hidayah. Dan sungguh kami hanya berharap rahmat yang datang dari sisimu, dan sesungguhnya Engkau Maha Pemberi. Kata istri Nabi Rasulullah Muhammad SAW itu kalau sebelum tidur suka berdoa. Apa doanya? Ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Wahai Rabb yang maha membulak-balik hati manusia, tetapkanlah hati kami di atas agamamu. Kenapa? Karena kata Rasulullah Muhammad SAW, hati manusia itu di antara jemari-jemari Allah yang mudah untuk kemudian berbulak-balik. Sekarang semangat buat ibadah. Iya. Keluar dari TSB aya nu geulis. Nah, tinggal isi eta tah. Tuh, udah beda lagi. Astagfirullah. Susah. Istilah hati di dalam Quran berikutnya adalah sadru. Alam nasrah laka waswisu fi faman yuridillahu ayyahdiyahu yasrah sadrahu. Sudur inti dari jiwa yang di sini yang senantiasa mulai dibisik-bisiki oleh jin dan manusia. Sudur ini. Makanya kalau yang namanya kasmaran beda sama cinta. Mohon maaf, cinta itu mutlak absolut hanya kepada Allah. Tapi kasmaran itu kepada makhluk. Nah, nyeseknya di sini nih, di dada. Pernah nggak rindu sama seseorang yang nggak pernah rindu sama kita? Duh, maksudnya gimana sih Ustaz? Aku nggak paham. Pernah nggak suka sama seseorang tapi kita nggak berani ngungkapinnya sampai akhirnya tuh kalau ngelihat dia tuh cuma ya ampun, baru ngelewat itu.
Nanti aja. Kalau ada Habib Muhammad bin Anis lewat tuh, kerasa nyesek di dadanya. Aduh, pamajikan baturnya lepas sayang natenya tuh gitu. Nah, pamajikan batur, salaki batur berarti. Nanti Habib Muhammad bin Anis ngelewat, ada aja bisikan di ibu-ibu teh, aduh mini lebarnya tuh sareng abdi. Itu Bu. Padahal yang bencananya buat Habib kalau sama ibu mah. Tuh nyesek di sini nih. Ada pernah nyesek di sini? Nah itulah yang namanya kasmaran. Sedikit dihembus sama iblis jadi itu, sama setan jadi itu. Sodr. Yang ketiga, fuad. Sesuatu yang mudah, sesuatu yang dibakar. Pernah hadir di kajian motivasi MLM? Dapatkan mercy, dapatkan kapal pesiar. Wah, semangat kita tuh. Biasanya kalau ikutan seminar motivasi itu, keluar dari gedung, tilu poe geus ngedrop baterai teh. Sukses bro, ayo mercy bro. Geus hirup geus uyuhan. Jadi gitu. Nah, itulah hati itu mudah dibakar dan mudah meredup juga. Fuad. Yang keempat, al-lub, jamak dari ulul albab. Apa maksudnya Kang? Inti hati yang paling jujur, al-lub namanya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, azan. Kita dengar ada nih bisikan dari hati nih, padahal lagi main PUBG, padahal lagi main Mobile Legend, padahal lagi main Friendly Fire, padahal lagi main orayan teh nu usum tah ieu teh. Slither apa sih? Yang itu tuh. Orang yang sampai sampai teman saya ada yang 5 juta. Main nasi kumaha. Tapi pas geus beresnya teh panonna teh siweur we ada. Tah azab cuk urang teh sia. Panji Sakti mah mainna jeung Panji Sakti. Panji Petualang mah ulina jeung kobra. Ari ieu mah ulina teh urai di HP. Geus teu kaharti ku kami mah. Ini teh apa sih tadi? Bahasa apa sih? Oh, azan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kita lagi main games, Ahwat lagi main Hago, ada yang lagi main TikTok. Apa sih anak? Ya Allah, makin ngaco orang teh. Kata Rasul, al-haya'u minal iman, malu itu sebagian dari iman. Kalau anak muda sudah kehilangan rasa malu, coplot iman. Asli, kenapa sekarang udah nggak ada rasa malunya sih? Pasang handphone, ngajauhan heula. Masa? Ya astagfirullahalazim, ya Allah, ya Karim. Kenapa sih? Untung nggak ada lalaki nu kikitu. Ternyata aya laki-laki yang pakai hot pants. Astagfirullah teh nauzubillah, ya Allah, ya Karim. Mudah-mudahan Allah berikan hidayah. Eta lalaki pakai hot pants. Terus kikituan teh goyang orai ting goyang naon eta. Nauzubillah. Nah, ketika ngedengar suara azan, ada bersikan dalam hati nih, azan, kudu sholat. Nah, itu namanya alub itu. Tapi kita teh, kalem ya. Nah, eta tah nafsu kita teh dilawan, akhirnya ditutup lagi sama kita. Yang tadinya teteh, nih jujur aja, sebelum teteh dihijab tuh kan mikir dulu. Ya tuh Ustaz, ya mikir pasti pertamanya. Gimana ya kalau dihijab? Tapi ada bisikan di dalam hati nih. Iya ya, saya teh harusnya dihijab ya, tapi belum pantas kayaknya. Nah, itu kan nafsu kita teh dorong terus. Sampai nanti ada teman yang bilang, udah hijab nggak wajib, nggak usah dihijab, di karungan weh. Subhanallah. Aneh. Allah cuman nyuruh dihijab kok, nggak nyuruh teteh di helm setiap saat. Teteh mah naik motor, helm dipakai, SIM mawa, STNK mawa, motor mawa. Allah mas, coba. Asal usul hukum kan semua boleh, kecuali yang diharamkan oleh Allah. Kenapa babi itu haram? Kenapa Allah menciptakan sesuatu yang tidak ada manfaatnya? Katanya Allah selalu menciptakan segala sesuatu yang ada manfaatnya. Kenapa Allah menciptakan babi? Dimakan gak bisa,
Haram babi itu bukan berarti kalau teman-teman ketemu babi, tadi ngali babi haram tah, payan, itu gak boleh. Komo aja urang sate, tah eta begi parah. Babi itu katanya, kata ahli, babi itu adalah hewan yang mengumpulkan setiap virus racun bagi yang bisa mencelakakan manusia. Dikumpulin sama babi teh. Ku urang didahar. Sama kita dimakan salah, jadinya beracun. Kena penyakit. Udah babi membiarkan hidup aja. Dia biarkan aja, nggak usah diternakin juga ya, biasain aja. Kasih maung hiji sok gerak. Udah biasa. Kalau dimakan sama harimau boleh Ustaz? Ya boleh. Kalau dimakan sama kita ya jangan. Kita kalau makan harimau jangan. Karena giginya bertaring kan harimau ya. Ustaz. Mantan saya boleh dimakan Ustaz? Haram soalnya giginya bertaring juga. Dah balik lagi. Alub itu inti jiwa yang paling jujur. Teteh datang ke sini pakai sendal swallow. Pulang begitu turun dari bawah tangga, celek ada sendal Louis Vuitton. Nah teteh mau ngambil, begitu sama teteh mau diambil ada bisikan di hati. Jangan. Bukan punya kamu, punya orang. Tapi teteh ngelihat lagi sendal swallow teteh yang sudah tinggal daging teh, geus cokot teh lah. Tah, ini yang namanya nafsu. Padahal sudah dikasih jalannya sama Allah, dikasih. Apa jalan sarananya? Wa nafsi wa ma sawwaha. Quran surat Asy-Syams ayat 8. Fa alhamaha fujuraha wa taqwaha. Ada jalan fujur, ada jalan takwa, tinggal pilih. Mau kajian atau enggak? Kalau niatnya karena Allah, gak akan tergantung sama temen. Ayo kajian bro. Orang masih gana terjadi, yang geus orangnya terjadi Nah, kalau niatnya karena Allah, berangkat sendiri. Bismillah, berangkat.